أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Comment, like and share. Like, subscribe, share, and comment. Tiba saatnya kita untuk memilih. Di bilik suara satu yang kau pilih. Mari rayakan pesta demokrasi. Tentukan pilihanmu untuk bangsa Indonesia. Berikan suaramu demi masa depan kita. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ayo memilih untuk Indonesia. Ayo memilih untuk Indonesia. Indonesia. Suasana politik termasuk partai-partai yang mengaku muslim, sebetulnya itu bagian dari cara seorang muslim untuk membela agamanya. Jangan sampai juga politik digunakan oleh orang-orang non-muslim untuk menggerakkan dakwah, dalam tanda petik misi mereka untuk mengeluarkan orang-orang Islam, bukan hanya dari agamanya tapi dari kekuatannya, ya, dari keyakinannya terhadap Islam. Beliau membuka dengan kalimat dulu bahwa di Quran disebutkan di surah Al-Baqarah surah kedua ayat 120, beliau sampaikan pertama, statement yang pertama, Allah sampaikan orang-orang Nasrani dan Yahudi tidak akan ridha sebelum Anda mengikuti sistem kehidupannya. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dakika. Ingat, millah itu bukan agama ya. Millah itu lebih kepada pola kehidupan. Kalau agama disebut dengan din. Innad dina 'indallahil Islam. Kalau millah itu cara hidup. Ya, cara dia berpolitik, ekonomi, kehidupannya. Jadi, Quran berikan statement di sini, orang-orang Nasrani, Yahudi nggak akan pernah senang kalau berada di bawah Anda. Dia harus di atas, kalau bisa dia yang kontrol gitu. Itu maksudnya. Baik, bahkan mereka ya sebagian yang menggunakan perangkat-perangkat untuk menjual agamanya dengan harga yang sangat murah gitu kan. Ya kadang-kadang menggunakan cara-cara ya untuk bisa mendapatkan orang pindah agama murtad tapi menggunakan dengan harga yang ringan. Kalau kasih contoh sederhana, ini lihat orang butuh supermi, kasih supermi, bagaimana caranya pindah. Kan? Ada lagi level-level yang misalnya butuh di atasnya sarung, berikan pakaian, dengan pakaian dia pindah. Baik, tapi kelemahan kita kadang-kadang tidak melihat proses ini sebagai bagian dari bagaimana menguatkan keagamaan kita. Jadi beliau ingin masuk kepada bagian bahwa bahkan politik pun, ya suasana politik termasuk partai-partai yang mengaku muslim, sebetulnya itu bagian dari cara seorang muslim untuk membela agamanya. Jadi jangan sampai juga politik digunakan oleh orang-orang non-muslim untuk menggerakkan dakwah, dalam tanda petik misi mereka untuk mengeluarkan orang-orang Islam, bukan hanya dari agamanya tapi dari kekuatannya, ya dari keyakinannya terhadap Islam. Ya akan lebih baik kalau yang terkait di bidang politik, di partai-partai bisa menyatu yang merasa muslim, bahkan partai Islam bisa bersinergi untuk bisa menghadirkan nilai-nilai kebaikan agamanya. Saya kasih contoh misalnya, dibangun satu pesantren di Kupang. Baik, kemudian datang Ustadz Syamsul Arifin Nababan dengan rombongan ke sana, kemudian beliau juga memberikan sedekah dengan menyembelih, ada sapi, ada beberapa kambing untuk disedekahkan di sana, tapi datang kemudian tokoh-tokoh dari kalangan agama non-muslim, ya dari kalangan Nasrani, melarang kegiatan tersebut. Dan contoh yang kedua adalah tentang judul disertasi saya, baik minoritas kehidupan muslim, minoritas di Bali, dan bagaimana cara menerapkan nilai-nilai keislaman dalam syariatnya. Bahkan saya dapatkan teman-teman di Bali itu Masya Allah, mereka bersinergi, kompak satu dengan yang lain. Walaupun mereka tinggal di negeri muslim, ya banyak orang Islamnya, tapi menjadi minoritas di Bali, tapi mereka kompak dengan nilai keislamannya. Baik, banyak kesulitan-kesulitan di sana. Di antaranya banyak juga semacam pemerintahan-pemerintahan adat dan sebagainya yang diatur oleh masyarakat setempat, yang saya lebih luas tafsirkannya ya, bisa mengatur hukum-hukum tertentu yang mungkin tidak ada turunannya dari atas. Jadi kalaupun dari pemerintah menetapkan, tapi kalau sudah bertentangan hukum adat, maka hukum adat yang diberlakukan. Ya misal pemerintah kita menetapkan, ini berjalan aktivitas, ya perbankan, macam-macam pemerintahan. Tapi kemudian ada satu hari misalnya berlaku di adat atau di kepercayaan, maka satu hari itu harus diikuti. Ya muncul nyepi, maka harus sepi semuanya. Ya pada intinya banyak tantangan-tantangan didapatkan oleh masyarakat-masyarakat minoritas dimanapun mereka berada. Tapi poin terpenting adalah
tantangan itu tidak menjadikan mereka terpecah belah, malah menyatu untuk bisa meningkatkan nilai-nilai keislaman dan beribadah dengan lebih baik lagi. Seperti tadi digambarkan beberapa tempat di Indonesia dan juga mungkin di belahan dunia lain saat umat Islamnya menjadi minoritas. Tapi kaitan yang paling penting adalah bagaimana hukum menyolatkan orang munafik ketika meninggal. Baik, jadi kami berharap ada juga nanti penyatuan-penyatuan untuk bersinergi dari ormas-ormas Islam, dari teman-teman kita semua. Jadi lihat persepsi yang berbeda, ya. Jadi saya tanyakan bagaimana hukum menyolatkan orang munafik yang sekarang banyak tersebar di spanduk-spanduk dengan kasus yang sekarang sedang marak di Indonesia. Beliau justru balik bertanya, kenapa ada orang seperti itu? Ya, kenapa kalian tidak menyatu? Ya, kenapa tidak ada sinergi satu dengan yang lainnya? Kenapa ormas tidak berperan di sini? Kenapa kemudian antum sibuk dengan bertengkar satu dengan yang lainnya? Kalau antum bisa menyatu dengan baik, ormas berperan dengan baik, kita support dengan baik, maka tidak akan ada yang terjadi yang seperti ini. Di intinya, pertanyaan spesifik meminta kita untuk melihat kembali diri kita, kenapa yang seperti ini bisa terjadi. Ada yang salah dengan kita. Barakallahu fikum. Ada hadhihi husnul ijabah, yakni ada ijabatid da'wiyah. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, mengemban amanah rakyat setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Kita menuju ke pemilihan umum. Pembahasan kita ini punya dua dalil. Dalil Quran dan dalil kebangsaan. Pasal 29 ayat yang kedua. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Negara kita memang bukan negara agama. Sepanjang kalian beriman, jangan pernah gunakan lisannya untuk yang tidak bermanfaat. Jangan mencela. Hoax yang banyak diproduksi, bahkan diternak sekarang ini, kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, saling mencela, saling menjatuhkan, saling memberikan gelar, saling menjelek-jelekan, konten-konten yang tidak bermanfaat, cukup dientaskan dengan satu kata saja, iman. Karena negara ini menyusun ideologi pertamanya dengan Pancasila itu, keadilan sosial sila yang kelima itu nggak mungkin terwujud kalau nggak ada pondasi yang pertama. Keinginan luhurnya tinggi. Tapi apa yang menyebabkan itu terwujud? Undang-undang kita mengakui atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi keinginan luhur itu bisa terwujud ketika ada atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karena itu kalau satu negara ingin makmur, satu negara ingin mendapatkan nilai-nilai berkeadilan, kesejahteraan, kemanusiaan yang beradab, ingin menyatu dalam kebaikan, maka pondasi yang harus dikuatkan itu adalah nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Ketuhanan yang maha. Insan beriman itu tidak sekedar bicara. Perhatikan hadis Nabi. Anda merasa beriman kepada Allah dan dihisab di hari akhirat, maka buktikan keimanan itu nampak lewat lisan. Apa pembicaraannya? Katakan yang baik, yang bermanfaat, tak mampu diam. Karena itu ketika turun ayat-ayat tentang lisan, itu yang dibuka pertama imannya dulu. Hei insan beriman, berbakti, berkontribusi, melahirkan hal yang positif untuk bangsa, itu bagian dari ibadah bagi keyakinan umat Islam. Karena di mana bumi dipijak, di situ kita punya kewajiban untuk memakmurkannya. 4 bagian dari Quran yang bisa digunakan untuk membangun bangsa. Kalau kita ingin bagus, gunakan 4 pilar ini. 1, kuatkan ekonominya. Yang kedua, stabilkan politik, hukum dan keamanannya. Yang ketiga, kuatkan pendidikannya. Dan yang keempat, di atas semua itu, kuatkan pondasi keimanannya dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ingin bangsa kita maju, makmur, sukses, karena umrun itu bermanfaat, maka syarat pertama mutlak bagi umat Islam itu untuk mentransformasikan dirinya dari muslim menjadi mukmin. Maka mulai sekarang tampilkan diri kita itu dengan keimanan kita, bukan sekedar kebanggaan dengan keislaman kita. Mudah-mudahan kalau itu bisa dilakukan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, satukan ulama kami
agar ulama kami bisa bersama-sama membawa negeri kita Indonesia makmur, berkah, aman, damai, saling memuliakan dan saling menghormati, agar kita bersama-sama menjadikan Indonesia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Orang Indonesia ini harus belajar dari negara-negara Arab, runtuhnya negara-negara Arab Timur Tengah, bagaimana runtuhnya Libya, bagaimana runtuhnya Suriah, bagaimana negara-negara Arab kacau balau. Rakyatnya dihasut untuk memusuhi pemerintah yang sah. Rakyatnya dihasut. Kita ambil satu contoh aja, Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi itu kurang sejahtera apa rakyatnya? Kalau lahir dibiayai, rumah sakit gratis, kesehatan gratis, pendidikan gratis, air gratis, listrik gratis. Tapi rakyatnya dihasut untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Ini yang menurut saya mengancam. Survei Saiful Mujani menyatakan 87% penduduk Indonesia itu menghendaki Pancasila dasar negara. 9% itu ingin diganti negara Islam. 4% menyatakan tidak tahu. 9% itu berapa bang? 24 juta. Dan ini kalau berteriak semua, repot kita. Khutbah-khutbah di masjid BUMN. Dari 100 khotib itu 41 khutbahnya itu intoleran. Ini hasil survei di masjid-masjid BUMN. 8 dari 41 itu anti nation state. Tidak mau negara kebangsaan, negara demokrasi tidak mau. Ini hasil BUMN. Gerakan Islam Syariah yang ingin mengganti negara Pancasila dengan negara agama itu ada 3. Hasil penelitian Haidar Nasir dalam disertasinya di UGM. Disertasinya bisa dibaca nanti. Apa itu Tahrir Indonesia? Ingin mengganti negara Pancasila dengan negara khilafah. Kedua, Majelis Mujahidin Indonesia ingin memberlakukan semua hukum di Indonesia adalah hukum Islam meskipun negaranya negara Pancasila. Dia tidak mungkin mengganti nama Pancasila tapi hukumnya harus hukum Islam. Majelis Mujahidin. Yang ketiga, KPPSI, Komite Persiapan Pemberlakuan Syariat Islam di Sulawesi Selatan. Targetnya adalah karena tidak mungkin mengganti negara dengan khilafah dalam waktu pendek, karena tidak mungkin memberlakukan hukum Islam secara nasional, maka KPPSI menyatakan semua daerah yang umat Islamnya menang di DPRD supaya membuat perda syariah. Apa ini bukan tindakan radikal? Apa betul itu radikal karena radikal? Tidak juga. Betul mungkin karena ketidakadilan, mungkin karena ketidakberesan, tapi kan itu bukan soal Pancasila, itu soal manajemen pemerintahan. Orang itu berteriak ikut gerakan radikal itu sebagian besar hanya ingin protes karena merasa tidak ada keadilan di negeri ini, bukan karena radikal benar. Yang radikal berapa orang nih dari jumlah ini? Hizbut Tahrir Indonesia itu sudah hasil penelitian dan itu fakta. Tahun 2007 melalui buku Fiqhus Siyasah, fikih politik menurut Islam. Ini ditulis oleh Saudara Ridwan HR, diterbitkan oleh Fakultas Hukum UI. Saya memberi pengantar di situ, mengingatkan saya ada gerakan Hizbut Tahrir ingin mengganti negara Indonesia. Ini fakta, mereka tidak pernah bantah. Bagaimana sikap kita jika melihat teman yang selalu mencela, menjelekkan pemimpinnya? Subhanallah. Kalau engkau melihat ada orang yang mencela pemimpinnya, menjelek-jelekkan pemimpinnya, ketahuilah kalau dia itu pengikut hawa nafsunya. Apa setiap kali engkau mencela pemimpinmu kau dapat pahala? Kalau kau doakan pemimpinmu kau dapat pahala enggak? Dapat. Masya Allah. Kalau kau doakan pemimpinmu, bisa enggak Allah merubah pemimpinmu? Bisa. Kalau kau tinggal memohon, ya Allah, berikan hidayah kepada pemimpin kita. Allahumma ya Allah, bukakan pintu hidayah. Jagalah mamanya dan wakilnya dan seluruh jajarannya. Jaga mereka dari segala mara bahaya. Berikan petunjukmu, berikan hidayahmu ya Allah. Semoga mereka bisa membawa negeri ini kepada negeri yang baldatun tayyibatun rabbun ghafur. Amin. Katakan doa itu, dapat pahala dan Allah bisa. Allah tinggal kun. Sebelum kita berbicara sesuatu yang besar, kata Allah, kita kan agennya perbaiki dulu diri kita. Dari ujung kepala sampai dengan ke ujung kakinya. Setelah semua itu baik, maka tatanan-tatanan berikutnya akan mudah untuk dilakukan. Hadanallahu wa iyyakum ila dinil haq. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Terima kasih. Karin mohon berdiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.